Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pecinta film semua, selamat datang di channel M Yunus Puncak. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Nah, kali ini saya mencoba menceritakan alur dari sebuah film action yang melanjutkan kisah Andi, mantan pejuang abadi yang ingin hidup sebagai manusia biasa menghadapi musuh baru yang sangat berbahaya. Film yang dirilis tahun 2025 ini berjudul The Old Guard 2, dibintangi oleh Charlize Theron sebagai Andi, Kiki Lane sebagai Nile, juga Uma Thurman sebagai Discord, serta disutradarai oleh Victoria Mahoney. Nah sobat semua, sebelum lanjut jangan lupa untuk like, share, serta subscribe channel M Yunus Puncak. Terima kasih. Film ini dibuka di suatu tempat di lautan. Beberapa orang kru kapal yang dipimpin oleh seorang wanita misterius menarik sebuah patung besi keluar dari air. Setelah membukanya, mereka menemukan seseorang yang masih hidup, yaitu Queen yang sedang terengah-engah. Kita menuju ke kota Split, Kroasia, di mana tim The Old Guard yang terdiri dari Andi, Copley, Nile, Joe, dan Nikki mengincar seorang pedagang senjata bernama Conrad. Andi yang telah kehilangan keabadiannya memerintahkan Joe dan Nikki untuk mengalihkan perhatian para anak buah Conrad, sehingga yang lainnya dapat masuk ke dalam rumah Conrad. Joe dan Nikki membuat keributan dan mencuri mobil, sehingga para penjahat mengejar mereka. Mereka berdua terlibat adu kecepatan dan ketangkasan dalam mengemudi di jalan, juga saling menembakkan senjata masing-masing. Sementara itu Andi dan Copley memasuki rumah besar dan berhadapan dengan para penjaga, hingga akhirnya mereka membunuh para penjaga yang tersisa. Sedangkan Nile dengan perahu motornya menerobos masuk ke halaman rumah dan menembaki para penjaga. Mereka bertiga kemudian mengejar Conrad, lalu Andi dan Nile menembaknya dari balkon, tempat ia jatuh hingga tewas. Tim tersebut kembali ke tempat persembunyian mereka, di mana Copley memberitahu mereka bahwa Conrad bukanlah orang yang membeli senjata, tetapi sebenarnya wanita misterius yang terlihat melalui rekaman CCTV. Nell mengenalinya sebagai seseorang yang pernah dilihatnya dalam mimpinya, pergi ke perpustakaan dan membunuh seorang pria tak dikenal. Sementara itu di kota Paris, Booker masuk ke apartemennya dan terkejut melihat Queen berdiri di sana. Queen bertanya kepada Booker bagaimana ia dapat menemukan Andi, karena Queen merasa bahwa Andi yang menyebabkannya terjebak di bawah air selama 500 tahun. Di tempat lain, Nikki mengajak Nile untuk mengikuti Joe yang ternyata menuju ke tempat Booker. Sesampainya di sana, mereka lalu bergabung untuk mencari Booker yang hilang. Andi dan Copley pergi ke Seoul, Korea untuk mencari Tua, makhluk abadi lainnya yang merupakan pria di perpustakaan yang diimpikan Nile. Tua membawa Andi dan Copley ke perpustakaannya, di mana ia memberitahu mereka tentang wanita misterius itu. Ternyata namanya adalah Discord, dan dia adalah makhluk abadi pertama yang sebenarnya, bukan Andi. Tua dan Discord juga hadir pada saat eksekusi Queen. Tua dan Discord memiliki pandangan yang berbeda tentang manusia. Tua tidak tahu apa yang diinginkan Discord dengan The Old Guard, tetapi Andi mengungkapkan kepadanya bahwa ia telah kehilangan keabadiannya. Tim berkumpul lagi juga ikut bergabung bersama mereka Tua. Kemudian Joe yang mendapat telepon dari Booker bersama Nikki pergi menjemputnya. Booker memberi Andi pesan dari Queen yang meminta Andi menemuinya. Nile lalu bergabung dengan Andi untuk mencari Queen. Ketika mereka menemukannya, Queen mengungkapkan kemarahannya terhadap Andi karena dianggap telah meninggalkannya. Mereka sempat berdebat sebelum akhirnya Queen menyerang Andi. Mereka berdua terlibat pertarungan.
Tak lama kemudian muncul Niall juga Discord hingga terungkap bahwa Quinn bekerja dengannya. Andy dan Quinn melanjutkan pertarungan sampai di suatu kesempatan Quinn mengambil kalung yang pernah diberikan olehnya kepada Andy. Lalu dia melarikan diri dan menghilang di keramaian. Niall yang mengejar Discord bertemu di sebuah gereja, di mana dia memberitahu Niall bahwa karena campur tangan Andy dalam urusan manusia, para makhluk abadi diburu. Discord menyebut dirinya sebagai makhluk abadi pertama, sambil mengatakan bahwa Niall akan menjadi yang terakhir. Discord mengajak Niall bekerja sama menghentikan campur tangan manusia abadi karena mereka berdua terhubung dengan tanda lahir yang sama. Booker kemudian berbicara kepada Tuah mengenai hilangnya keabadian Andy. Booker menceritakan kepadanya bagaimana Andy dan Niall bertarung dan Niall melukainya. Tuah yakin bahwa inilah penyebab Andy menjadi panah karena ia berpikir bahwa Niall memiliki kekuatan untuk menghilangkan keabadian jika ia melukai seseorang. Tuah juga yakin Discord akan menggunakan Niall untuk membinasakan mereka semua. Di sebuah hanggar pesawat, Discord menemui Quinn dan bertanya apa yang bisa dibantu olehnya. Quinn ingin semua manusia menderita dan Discord akan mewujudkannya. Malam harinya, Quinn dan beberapa anak buah Discord membobol sebuah fasilitas nuklir yang berada di wilayah Serpong, Indonesia, tetapi milik pemerintah Tiongkok. Setibanya di sana, mereka membunuh para penjaga. Booker mendekati Niall dan menantangnya untuk bertanding. Niall melukainya yang mengakhiri keabadiannya, dan itu yang diinginkannya agar bisa memberikan keabadiannya kepada Andy sebelum benar-benar hilang. Tetapi Booker tidak memberitahu siapapun kecuali Tuah tentang hal ini. Tim tersebut mengetahui bahwa tempat yang dimasuki Discord dan Quinn adalah fasilitas nuklir, dan mereka memasang bom di sana untuk membunuh jutaan orang. Niall tahu itu adalah jebakan yang dimaksudkan untuk memancing mereka ke sana, tetapi tim tersebut tetap berangkat. Andy dan timnya tiba di fasilitas nuklir itu dan menghadapi para penjahat anak buah Discord yang telah menunggu mereka. Untuk menghindari terjadinya ledakan, mereka bertarung jarak dekat. Sementara yang lainnya masih bertarung, Joe, Nikki, dan Tuah menuju ke ruang kendali untuk mencoba mencari lokasi bom. Andy yang menghadapi para penjahat terkena tembakan elektrik, sementara Niall yang berusaha menolongnya malah terjatuh. Untungnya Andy bisa mengatasi para penjahat itu dan mencari Niall. Joe, Nikki, dan Tuah terjebak dalam ruang kendali setelah pintunya terkunci secara otomatis, dan kemudian semburan nitrogen cair membuat mereka menjadi beku. Selanjutnya, para penjahat itu memasukkan mereka ke dalam kantong hitam, sementara Copley juga ditawan oleh para penjahat. Andy dan Booker terdesak dalam sebuah ruangan dan para penjahat mulai mengepung mereka. Saat itu, Booker memberitahu Andy bahwa ia telah memberikan keabadiannya kepada Andy. Booker mengorbankan dirinya sendiri yang mengakibatkan keabadian Andy kembali saat ia menerima serangan yang ditujukan kepadanya. Ia menghadapi sejumlah penjaga dan membunuh mereka, tetapi akhirnya mati secara permanen. Niall menemukan Quinn dan mengatakan dia telah mengkhianati Andy. Lalu Quinn menyerang Niall dan bertarung. Niall berhasil melukai Quinn yang terkejut saat ia terluka dan keabadiannya hilang. Tetapi Discord yang datang tiba-tiba juga melukai Niall. Andy menemukan Quinn yang bersiap dengan tombol peledak bom di tangannya. Tetapi ia membatalkan niatnya dan Andy pun berlari mencari Discord berada.
Andy berhadapan dengan Discord di atap gedung di mana Discord bersiap untuk melarikan diri menggunakan helikopter. Dengan senjatanya, Andy berusaha menghentikan sebuah helikopter, tapi sayangnya dia terjatuh. Dan berikutnya Discord yang berada di helikopter lainnya menyerang Andy, tetapi Andy berhasil naik ke helikopter itu dan berkelahi dengan Discord yang mengakibatkan mereka berdua terjatuh. Mereka melanjutkan pertarungan di mana keduanya saling serang dengan senjata masing-masing. Di suatu kesempatan, Andy mengetahui bahwa Discord telah kehilangan keabadiannya, dan Discord mengatakan bahwa Neil adalah kunci untuk mendapatkannya kembali, serta berharap bahwa jika ia dapat mengambil keabadian Joe, Nikki, dan Tuah. Pertarungan pun berlanjut dengan mereka berdua menunjukkan keahlian bertarung masing-masing. Sayangnya di suatu kesempatan Discord bisa melukai Andy, dan itu memberikan kesempatan Discord untuk melarikan diri bersama para tawanannya. Andy kembali ke perpustakaan dan merawat luka Quinn. Setelah Quinn sembuh, mereka berbaikan dan bekerja sama untuk mengejar Discord bersama-sama. Sampai di sini dulu sobat pencinta film semua, alur cerita dari film kali ini. Jangan lupa like, share, serta subscribe channel M Yunus Puncak. Dan sampai berjumpa lagi di alur cerita film lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.